Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arlanda Putra. Saya melaporkan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang legitimasi dan demokrasi. Itu pembelajaran etika administrasi negara. Yang pertama tentang legitimasi. Dalam kamus KBBI, keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud. Yang kedua, pernyataan yang sah menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang pengesahan. Sedangkan pengertian legitimasi menurut kebijakan publik, yaitu legitimasi merupakan salah satu konsep penting yang dikupas dalam kajian ilmu politik seperti 2009, menekankan bahwa legitimasi dalam suatu praktik kekuasaan politik adalah sangat penting, sebab legitimasi berkaitan dengan keabsahan atau penerimaan masyarakat terhadap penguasa atau pihak yang memiliki otoritas. Seandainya suatu kekuasaan yang tidak legitimasi, maka akan muncul pembentangan politik yang membuat keadaan kepemimpinan tidak kondusif bekerja. Legitimasi dapat menciptakan kestabilan politik dalam perubahan sosial, penerimaan pengakuan masyarakat, menciptakan kestabilan pemerintahan dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan, serta mampu dengan baik dalam mengatasi sebuah permasalahan dibandingkan pemerintahan yang kurang atau tidak memiliki legitimasi. Sebagaimana dijelaskan Gaetano Mosco dalam Haryanto 2005 bahwa pengakuan terhadap elit yang memiliki legitimasi adalah terdapatnya suatu keyakinan yang menunjukkan mengapa the rules, pemimpin atau penguasa dipatuhi kepemimpinan atau aturan yang keluar dari pemimpin akan dipatuhi jika pemimpin memiliki legitimasi. Seturut dengan penjelasan David Eston. Yang kedua yaitu korupsi. Korupsi menurut KBBI ialah busuk atau rusak bermana busuk atau rusak, mengoyahkan, terbalik atau menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara baik tidak wajar atau ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tidak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara dalam perekonomian negara. Jenis tindakan pidana korupsi diantaranya, tapi bukan semuanya. Yang pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi baik pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kolektorasi, arti harikannya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat terorganisasi atau tidak, walaupun korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi. Korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal saja. Untuk mempelajari masalah ini membuat solusinya sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya. Ada perbedaan antara yang dianggap korupsi dan tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di suatu tempat, namun juga ada tidak legal di suatu tempat. Legitimasi moral untuk mencegah korupsi. Indonesia dewasa ini, kasus korupsi semakin bertambah dan sudah menjadi hal biasa bagi para koruptor. Koruptor yang dilahara, maka kejujuran itu adalah hal yang sangat penting. Moralitas juga sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan. Korupsi sendiri adalah perbuatan yang sangat tidak baik dan tidak diperbolehkan dalam agama. Tapi koruptor tidak sadar jika yang dilakukan itu adalah salah, karena mereka hanya memikirkan kesadaran sendiri dan tidak memedulikan masyarakatnya. Hal tersebut dapat merugikan negara dan atau perekonomian negara. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan dalam melakukan suatu
faktor utama adalah sumber daya manusia dan pembiayaan. Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok dari sumber pendapatan yang ilegal. Tindakan korupsi ini sangat bertentangan dengan arti dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Korupsi juga mencederai nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara kita. Tindakan ini seolah-olah sudah menjadi budaya dalam masyarakat, mulai dari kasus yang terkenal yaitu Gayus Tambunan, kasus Senturi, pemeriksaan saham, dan juga sangat menimbun sekarang dalam kasus KTP. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.